Katanya disuruh syuting, katanya mau ada binatang baru unboxing. Mana ini? Dek, katanya mau syuting. Katanya mau syuting, ada binatang baru buat para penonton ini ditunjukin. Masuk aja. Hah, ngomong apa? Oh, masuk aja. Ya. Permisi, Assalamualaikum. Hah? Syuting apa sih? Hah? Saya lagi kuliah nih, saya lagi belajar ya. Kuliah? Saya lagi meneliti mengenai sesuatu yang menarik, sangat menarik di sini. Meneliti? Meneliti. Sesuatu yang menarik itu apa? Itu apa? Buka apa? Charles Darwin. Charles Darwin. Evolusi? Evolusi. Jadi saya lagi meneliti mengenai kodok yang menarik banget. Jadi saya udah hampir 50 tahun saya meneliti kodok ini tuh nggak selesai-selesai gitu, Mas. Bisa begitu? Jadi kodok apa ini? Ini dia nih. Hah? Jadi ini kodok. Apa? Ini terlihat seperti kodok yang kacamata ini. Terlihat seperti kodok yang biasa di sawah atau di pinggir jalan, tapi ini bukan. Kita buka ya. Coba masih bisa deketan. Mungkin mana ini? Kenapa ini? Oh, ini kodok apa? Tebak kodok apa, Mas? Kodok biasa ini. Kodok apa tuh? Kodok banyak, yang banyak. Kodok. Ini mah kodok yang banyak di jalan. Enggak, ini adalah kodok. Ini adalah kodok terbahaya di dunia ini gitu, Mas. Terbahaya? Terbahaya. Terbahaya? Terbahaya. Kenapa terbahaya? Jadi kok bisa kodok bahaya? Itu asalnya dari Amerika. Jadi ini kodok asalnya itu dari Amerika, Central Amerika sampai ke South America. Jadi ini ada di Meksiko, ada di Argentina gitu-gitu ya. Tetapi ini sudah invasif ke berbagai macam negara lainnya. Nggak cuma Amerika. Termasuk Indonesia? Termasuk Indonesia belum untungnya. Ini udah deh, ini udah datang. Berarti ini udah masuk berarti. Ini merupakan kodok berbahaya di dunia karena jadi pada tahun 1935 ini kodok dikirim ke Australia sebanyak 102 ekor. Banyak banget, buat apa tuh? Buat makan? Nah itu dikit dong, 102 ekor. Jadi ini namanya cane toad. Kentot apa? Namanya kentot. Namanya beneran kentot. Aduh, ini bukan ngomong jorok. Nggak enak. Ini namanya kentot. Cane itu tebu, tot, kodok. Jadi kodok tebu. Nah, ini jadi di Australia itu di tahun 1935 ini dikirim dari Amerika itu 102 ekor. Itu tahun 1935. Fungsinya untuk memakanin kutu-kutu atau kumbang-kumbang tebu gitu. Kumbang-kumbang tebu ini dimakanin. Fungsinya karena biar low budget. Kayak mau yang murah aja deh, mau beli kodok deh gitu buat dimakanin. Ternyata gagal. Gagal. Itu semua gagal. Kodok ini nggak makanin kumbangnya. Dia malah beranak. Dalam waktu 2 tahun doang. Ini kodok dari 1935 hingga 1937. Ini kodok jadi jumlahnya 62.000. Bayangannya cuma 2 tahun. Terus di benua Australia itu, di satu benua Australia itu, ini kodok sampai sekarang jumlahnya udah 200 juta penduduk. Bayangin aja, penduduk guys, kayak orang. Kayak Indonesia ya? Iya, jadi Indonesia aja jumlahnya udah 200 juta penduduk lebih. Nah ini ya sama lah kayak Indonesia. Nah yang bikin ini bahaya itu adalah ini kodok tuh beracun. Oh beracun? Beracun. Ini kodok tuh beracun. Nggak dipegang tadi? Enggak apa-apa dipegang. Oh nggak apa-apa dipegang. Coba. Coba ya. Itu nggak apa-apa. Apanya yang beracun? Ini yang beracunnya itu coba, diangkat. Nih. Oh nggak diangkat. Di pipis ini, di bagian pipis ini kayak ada bulatan. Nah itu adalah tempat penyimpan racunnya gitu loh, kayak kantong racunnya itu. Jadi kalau misalkan ada predator, salto, heboh banget, panik banget. Nah, jadi kalau misalkan ada predator yang makan dia,
hewan-hewan lain makan dia atau nggak cuma makan, kayak cuma ngejilat atau cuman kayak ngemut doang, udah langsung mati. Predator tuh mati. Jadi dari cara mulut kerjanya ya? dari ini pipinya ini, dia kayak ngeluarin putih-putih gitu kayak jerawat, kayak mencahin jerawat gitu loh, kayak keluar nanah gitu, cerot gitu. Habis itu udah itu racunnya. Jadi ini bahaya bagi orang kalau misalkan kalian makan. Jadi kalau kalian konsumsi ini sangat berbahaya gitu loh guys. Kalau digigit? Kalau digigit sama dia, ya nggak kenapa-napa. Oh nggak apa-apa. Nah, yang bahaya itu kalau kita konsumsi dia gitu loh. Oh gitu. Orang juga bisa mati kalau misalnya kita nggak sengaja ngejilat dia gitu, nyium gitu, atau jilat gitu, Oh mati. nggak bisa. Nggak bisa. Nah yang bahaya itu karena dia dari telur hingga dewasa, telur kecebong dewasa itu full semuanya beracun. Jadi mau ikan, telur ini kan masih bertelur nih, misalkan bertelur terus ikan mau makan telurnya, mati ikannya. Oh gitu. Iya, jadi di benua Australia itu dia itu udah hampir seluruh benua Australia itu udah ada dia nih menjajah Australia. Dan yang seremnya itu adalah mereka ini kolonial. Jadi mereka tuh bergerak sering jalan kemana-mana gitu, jadi pindah-pindah tempat terus secara berkoloni. Jadi kayak ngegeng gitu loh, jadi rame-rame kayak pindah kota gitu, nah rame-rame. Nah sedangkan di Australia itu udah banyak hewan-hewan asli sana tuh makan makanan ini dan akhirnya tewas gitu lah. Jadi ini hewan yang sangat menakutkan ini kalau misalkan dilepas di Indonesia, bisa jadi hewan-hewan Indonesia juga pada mati. Nah kenapa kalau di Amerikanya nggak bahaya? Di asalnya ya, di Central sama di South America nggak bahaya, karena kan di hewan-hewan sana udah beradaptasi kan, sering ketemu mereka kan. Jadi kayak ya udah kebal sama poisonnya dia atau racunnya mereka gitu. Jadi kayak nggak mau juga makanin mereka gitu. Nah yang bahayanya lagi, biasanya kalau dark frog itu kan warnanya terang guys, merah, biru atau kuning gitu. Jadi itu kan yang hewan-hewan yang terang itu biasanya hewan lain tuh nggak mau makan. Karena udah kayak, weh bahaya nih, apaan nih kok terang ini, tapi ini enggak, ini hitam. Ya hewan lain nggak tahu kalau ini beracun, kayak bisa dimakan nggak ya? Makan, tetap mati. Coba diangkat lagi nih. Dan yang lebih bahaya lagi, dia tuh bisa gede guys. Jadi udah dia punya racun. Segede apa itu? Terus dia bisa segede, bisa 23. Paling besar itu tercatat sekitar 24 cm. Gila ya? 24 cm itu segede pixie frog. Oke. Dan ini udah kesebar sampai Papua Nugini. Invasifnya ya. Ini udah sampai Papua Nugini. Terus Jepang, ntar gue masukin peta sebarannya. Nah, tuh dia petanya. Gitu. Sini ini kodok sebenarnya bahaya untuk jual belikan. Nah, ya. Bahaya terus untuk kok dibeli gitu. Kok dibeli, Mas? Kok ada di rumah ini? Ada di sini di kamar ini. Kenapa ini? Kenapa? Saya siapa? Saya di mana? Mau membahayakan karena Indonesia. Karena kalau saya beli juga nggak mungkin saya lepas dong. Saya pasti pelihara sampai hingga dia dewasa dan meninggal dengan sendirinya gitu loh. Coba cium kameramen. Tidak mau saya. Jilat mau? Iya, tidak mau. Makan? Enggak. Oh, mau ya. Jadi ini kodok itu banyak, ada filmnya juga yang namanya Kentot. Namanya Kentot Conquest. Kentot the Conquest itu menceritakan mengenai ini, invasif ini dan bagaimana cara untuk menstopkan, karena ini sangat bahaya. Ini udah kayak ibarat tuh kayak alien datang ke bumi gitu loh. Jadi kayak mau menjajah satu benua Australia itu tuh. Jadi hewan-hewan Australia tuh udah hilang. Lama-lama kalau nggak kalau nggak diurusin ya, lama-lama hewan-hewan Australia udah hilang karena makanin ini binatang ini. Dan dia bisa bunuh buaya guys. Jadi buaya bisa mati gara-gara makanin dia. Hebatnya. Mantap. Tapi dia mati juga. Ya iya. Iya. Tapi kan buaya mati. Tapi dia mati juga. Ya iya sih. Iya kan? Jadi ini hewan racun guys. Racun. Ya, jadi ini hewan beracun.
Ya kenapa gue beli ya? Jadi aneh. Ini namanya kentut kan ada ken ya. Ken itu tebu gitu. Kodok tebu, tapi dia nggak makan tebu gitu. Nah makanya, tapi di Australia, salah. Di Amerika sana itu katanya emang hobinya itu, kesukaannya itu makanan ini apa kumbang tebu gitu. Katanya nggak makan. Tapi di Australia dia nggak makanin karena beda jenis tebu. Nggak tahu deh, mungkin karena kumbang tebunya itu di atas. Nah ini sedangkan dia kebanyakan hidupnya di bawah, yang nggak ketemu mereka, gagal maning udah. Aduh. Gitu guys. Ini kodok yang paling dibenci di Australia. Iya, ini banyak banget di Australia, udah ya 200 juta ekor kurang lebih tercatat sekarang. Ini udah dibenci banget kayak di pemukiman warga itu kayak ditangkap-tangkepin, gitu, ditendang gitu-gitu. Dan emang ini peneliti juga dia karena sekalinya bertelur, setahun tuh bisa 2 kali telur yang betina, itu bisa sampai 8.000 ekor. Sekali bertelur, itu satu betina. Kalau misalkan betinanya ada berapa ribu, jadi kalau misalkan nggak bisa dimakan juga sama binatang. Nggak bisa. Terus habis itu bayangin aja nih, ini kan baru sekitar 1935 sampai sekarang itu 2021 sekitar 80-an tahun ya, sekitar 80-an tahun, dia udah 200 juta. Kalau misalkan orang-orang sana nggak mencegahnya, ini bisa 100 kali lipat lagi. Kalah deh. Bumi ini akhirnya buat kodok ya? Jadi manusia kalah. Bumi kodok. Akhirnya hewan-hewan lain tuh udah mati gara-gara kodok. Habis itu kita nggak bisa makan. Makan ini juga mati kita. Akhirnya jadi bumi jadi tempat tinggalnya kodok. Iya, warga kodok ntar. Terus manusia tinggalnya di ntar planets of Toad, bukan planets of the apes, planets of the Toad. Terus habis itu jadi mau apa ya? Lupa. Ini recommended buat pemula kan? Enggak. Belinya di mana, Mas? Rahasia. Harganya berapa? Rahasia. Loh, gimana ini? Jadi ini sebenarnya buat takutnya digerebek loh. Yang penjualnya takutnya digerebek. Ilegal. Bukan ilegal, ini legal. Cuman kan kalau misalkan mungkin pemerintah atau menteri atau kementerian apalah itu atau apa, kalau mengetahui kalau kodok ini sangat membahayakan ekosistem Indonesia atau hewan-hewan Indonesia, ini pasti langsung dilarang. Tapi mereka belum tahu aja kalau ini udah nyampe sini gitu loh. Sebenarnya ini kodok sangat bahaya buat hewan-hewan di sini. Ngeri emang. Ngerikan. Astagfirullah. Evil thought nih. Iblis nih. Aduh. Iblis. Tapi lucu tau. Nggak lazim, kodok nggak lazim dipelihara ya? Nggak lazim. Ini ada morp-morpnya kan? Enggak. Udah begini aja. Paling agak cerah warnanya gitu. Ini mukanya mirip kodok yang situ. Kodok yang Indonesia. Iya, emang banyak ini kayak kodok buduk gitu sebutannya Indonesia. Deket banget, Mas. Enggak, pemirsa di rumah pengen lihat. Close up. Mana? Biar tahu kalau di jalan nemu kayak kodok kayak gini berarti berbahaya ini. Tapi sama persis kodok buduk kayak gini juga bentukannya mirip. Oh, sama. Mirip gini. Jangan ini ketipu, Mas. Ini kodok yang biasa, kodok biasa. Enggak. Kodok banyak saya bisa bedain kok. Karena dia ada ini pipinya ini. Pipinya ya. Motifnya sama tuh, total. Beda, itu lebih hitam biasanya kalau yang Indonesia. Warnanya ini kan agak coklat. Biasanya hitam. Dan ini kalau misalnya tiba-tiba lepas aja. Misalnya di rumah saya ini lepas nih. Lepas toto si biawak makan mati. Toto si siapa makan misalnya kucing, usro gitu, gigit mati usro. Selesai. Bahaya. Tapi tidak membahayakan buat ini kok manusia kalau misalnya dipegang. Aman. Jadi ini efek racunnya, kita belum ngomongin mengenai efek racunnya. Jadi efek racunnya itu dia mempercepat detak jantung, akhirnya bisa jadi gagal jantung, atau dia juga bisa memperbanyak air liur, dan akhirnya terasa sesak nafas, terus habis itu kejang-kejang, mengerikan kan? Buat hewan ini sangat bahaya gitu. Jadi bedanya racun sama bisa, kalau kalian nggak tahu, kalau bisa kita digigit itu kita mati. Tapi kalau racun, kita yang gigit baru kita mati gitu loh guys.
Ngapain gigit juga gitu. Ya nggak, siapa tahu kan iseng gitu, pengen ngerasain gitu kan kayak. Nah, ada coba tuh. Ngaco termati lagi. Udah ya, mungkin segitu aja kali ya. Nanti gue masukin info-info gue yang tadi gue dapetin di kolom deskripsi. Jadi hal yang menarik di kodok ini, kalian tahu PewDiePie? Dia pernah melihara ini. PewDiePie itu YouTuber nomor 1 di dunia yang subscriber paling banyak ya. Dia pernah melihara ini guys, tapi mati. Kenapa dia pelihara sama PewDiePie? Nggak tahu deh kenapa. Tapi dia udah gede gitu. Tahu deh kenapa dipelihara sama dia. Jadi, oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan jangan beli kodok ini, guys. Kalau kalian beli kodok ini, mohon kalian keep aja, jangan diternakin, keep aja sampai dia dewasa. Kalian nikmatin sendiri, akhirnya dia mati sendiri gitu. Pokoknya jangan di-breed lah. Ini udah kebanyakan di dunia, gitu guys. Ini bukan hewan rare, gitu. Tapi di Indonesia termasuk rare karena jarang ada yang pelihara. Oke, dah. Lanjut baca dulu. Cut mas.